Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sifat Pragnyanti dengan NIM 2212011042. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan dari Romawi 14. Di sini saya akan menjawab mengenai materi ujian akhir semester. Yang pertama ada kelebihan Banten. Menurut agama Hindu, Banten adalah suatu pemikiran utuh dari umat Hindu yang tulus suci dan ikhlas. Melalui perantara Banten, umat Hindu dapat mengaturkan niat bakti mereka kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Untuk yang kedua, berhubungan dengan nilai-nilai agama Hindu dalam mencegah korupsi. Korupsi dalam pandangan agama Hindu merupakan salah satu perbuatan yang sangat menentang nilai-nilai agama dan sangat merugikan umat manusia lainnya. Nilai-nilai atau ajaran yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan korupsi menurut ajaran agama Hindu yang pertama yaitu ada Trikaya Parisuddha, yaitu menerapkan ajaran ini dalam mengendalikan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Caturpusa Arta, yaitu mengingat kembali tujuan kita sebagai umat manusia melalui ajaran ini untuk memantapkan niat kita ketika akan melakukan sesuatu sesuai dengan konsep agama ini. Ya, ada satu korupsi sudah termasuk ke dalam ajaran ini. Manusia yang telah dikendalikan dengan nafsu duniawi dan ajaran-ajaran negatif akan mudah terjerumus untuk melakukan hal-hal buruk. Oleh karena itu, kita sebagai umat agama Hindu wajib ajaran ini sebagai patokan dalam mengendalikan diri kita sendiri ke depannya. Yang ketiga ada berhubungan dengan nilai-nilai agama Hindu yang dilanggar bisnis prostitusi online. Sedang menurut agama Hindu, nilai-nilai yang dilanggar ketika terjadinya prostitusi online ialah yang pertama yaitu ada 3 kerangka dasar yaitu susila. Susila telah dilanggar ketika prostitusi terjadi. Susila adalah perbuatan baik sesuai ajaran agama Hindu. Namun, prostitusi telah membuktikan pelanggaran ajaran susila terutama kepada sesama umat manusia. Yang kedua ada Caturpusa Arta. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ini telah dianggap angin lalu oleh orang-orang yang melakukan prostitusi. Mereka melanggar nilai-nilai agama Hindu dalam mencapai tujuan hidup manusia, terutama salah satu dalam menerapkan ajaran arta yang terlampau salah dalam mengumpulkan kekayaan untuk kepuasan duniawi. Yang keempat adalah nilai-nilai yang bisa kita dapatkan ketika berkunjung ke panti asuhan. Nilai-nilai yang didapatkan ketika mengunjungi panti asuhan ialah nilai-nilai sebagai sesama umat manusia dalam menjalankan kehidupan, yakni tatuam asi yang memiliki arti aku adalah kamu. Sebagai umat manusia, kita diharapkan dapat menjaga tali persaudaraan lebih-lebih antar umat beragama, serta saling mengasihi atau asi dan asu dan tidak membeda-bedakan setiap orang berdasarkan dengan nasib hidup atau kasta tertentu. Untuk yang kelima, ada hubungan korupsi dengan kepasrahan manusia. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela. Hal itu tidak dapat dihindarkan lagi. Manusia yang melakukan perbuatan ini terlalu terlena dengan kekayaan hingga kemudian melupakan ajaran-ajaran agama yang telah mereka pelajari. Berdasarkan hal tersebut, kepasrahan memiliki suatu hubungan yang kompleks dengan sifat korupsi manusia, yakni manusia yang telah terlanjur masuk ke dalam perbuatan ini haruslah menyadari perbuatannya segera, bukannya malah semakin terjerumus dan semakin merugikan rakyat. Untuk yang keenam, ada pranayama, yoga, dan kaitannya dengan kesempurnaan manusia. Keselarasan dalam menjalani hidup memang penting untuk dicapai demi kenyamanan dalam menjalankan kehidupan. Yoga dan pelaksanaan pranayama membantu kita dalam mengatur segala emosi negatif yang terdapat di dalam diri kita dan membantunya agar menjadi emosi yang positif, sehingga dapat mengontrol diri kita dalam memikirkan sesuatu, mengucapkan kata-kata, dan membantu mereka dalam mengontrol tingkah laku. Yang ketujuh, ada makna ajaran Sloka Bhakti dalam kitab Bhagavad Gita. Makna yang terkandung dalam ungkapan Bhagavad Gita yang telah dipaparkan tersebut sangatlah dalam dan tepat untuk umat manusia menjalani kehidupan mereka. Manusia pada umumnya memanglah menjalani kehidupan mereka dengan memenuhi kebutuhan duniawinya. Oleh karena itu, di samping melakukan kebutuhan duniawi mereka,
manusia hendaknya wajib menjalankan sembah bakti kepada Tuhan, sehingga segala kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedelapan, ada tradisi ngaben yang dianggap boros. Ngaben merupakan salah satu upacara penting agama Hindu dan termasuk ke dalam upacara fitriyati. Ngaben perlu dilakukan karena upacara ngaben merupakan salah satu upacara yang membantu proses percepatan jenazah untuk mencapai dunia selanjutnya. Jadi, meskipun ngaben dikatakan banyak menghabiskan biaya, ngaben tetap wajib dilakukan untuk tujuannya. Yang kesembilan, ada perbedaan pelaksanaan upacara dengan bank. Sebagian besar manusia hidup berdampingan dengan gengsi mereka. Hal tersebut juga kerap terjadi pada masyarakat zaman sekarang, di mana agama bahkan mulai menjadi ajang untuk memamerkan seberapa mampu mereka dalam menjalankan upacara tersebut. Sehingga sebagian besar masyarakat menghabiskan dana yang mereka miliki demi menyelenggarakan sebuah upacara yang besar dan mewah demi mendapatkan kekayaan yang terakhir yaitu makna sloka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebuah sloka telah terpapar di slide yang telah saya tampilkan. Itu selanjutnya adalah jawabannya, yaitu sloka yang telah disajikan memaparkan suatu kondisi yang menceritakan salah satu alasan adanya avatara. Dharma merupakan kebajikan yang harus diterapkan ketika kita hidup berdampingan di masyarakat. Bila ajaran Dharma mulai memudar, maka kita harus tetap menanamkan ajaran tersebut dengan memupuk semangat nilai keagamaan. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mau sampaikan